and then I'm a student at International Open University, pursuing education in bachelor's degree. Jadi pada malam hari ini, insya Allah akan menemani teman-teman semua buat sepertinya kita akan banyak share gitu ya tentang special test dan kelas persiapan bahasa Inggris. Dan di malam hari ini juga kita tidak sendirian teman-teman. Tentu akan ditemani oleh rekan saya juga. There is Kak Hendar. Hello Kak Hendar, please welcome. Hello there. Thank you. Hello, welcome. Yeah, it's glad to meet you here, Mr. Hendar or Kak Hendar. It's been like 2 weeks since our last met in this open house. So, jadi Kak Hendar ini adalah mahasiswa juga seperti saya di jurusan yang sama, enggak deh, jurusannya sama ya, edukasi, jurusan yang Yes. sama ya, pendidikan, tapi dengan program master degree atau S2 teman-teman. Sementara saya di program S1. Kita ada kemiripan juga, kita melalui tes bahasa Inggris juga. Jadi insya Allah setidaknya bisa mewakili teman-teman semua. Di mana saya sendiri masuk di kelas persiapan bahasa Inggris dan Kak Hendar masuk di kelas support class gitu ya. Support course ya kita panggilnya. Ya support course. Nah, sebelum kita mulai juga teman-teman boleh share link pertemuan kita pada malam hari ini. Teman-teman boleh bagikan broadcast di status WhatsApp-nya, di Instastory-nya, atau mungkin di grup-grup teman-teman semua, boleh Telegram atau WhatsApp, dimanapun gitu ya. Tolong disebarkan dan jangan lupa juga buat nanti upload juga di Instastory tag kita gitu ya dengan nama yang sama Rido Fauzan, Hendar Ahmad Wisono atau juga IOU Indonesia. Dan juga sebelum kita mulai mohon diingatkan juga nih ya, nanti kita akan ada sesi sharing session atau Q&A juga. Jadi mohon ketika sesi itu sesi sebelumnya atau berlangsung gitu ya, sebelum sesi Q&A mohon jangan open mic-nya, mohon juga untuk tidak mencoret-coret screen ataupun bertanya di kolom komentar. Mohon untuk dengarkan dengan seksama penjelasan dari Kak Hendar pada malam hari ini agar mungkin setidaknya tadi nanti nggak ada informasi gitu. So please welcome Kak Hendar. I think it's your turn to ride this whole meeting. All right. شكرا. جزاكم الله خيرا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. All right, everyone, welcome to our open house session for the English placement test. I'm thrilled to see so many of you here today. And of course, it's eager to embark on this journey of language proving and learning, whether you're joining us from near or far. Whether you are still driving on the way, laying on the bed, cooking, serving for dinner, we're excited to guide you to what promise to be an enlightening and rewarding experience. Throughout today's session, we'll delve you into details of our English placement test. Jadi teman-teman semuanya, hari ini insya Allah kita akan coba mengorek-ngorek, memberikan suatu insight bagi teman-teman yang mungkin masih merasa ketakutan. Aduh, Kak Hendar, Kak Rido, ini IOU bahasa Inggris semua, Kak Hendar. Please don't worry. There's nothing to worry about because we're about to explain what Joy English are. Jadi nggak usah takut ya teman-teman semuanya karena English itu enak banget, seru banget, and designed to assess your language skill accurately and efficiently. We walk you through the format of the test, discuss the criteria are used for evaluation, and most importantly, provide insight how to test this can help you to your educational and professional path. So, without any further ado, kayak kayak YouTuber nanti ya. Stop senyum-senyum. Alright, alright, alright. Oke, let me. Oke, sudah terlihat ya. Jadi kita coba santai aja pada malam hari ini.
Jadi ini open house-nya kita coba sharing teman-teman semuanya. Bagaimana caranya sih? Kak Hendar, Kak Rido, aku nih merasa agak grogi. Aku nggak pede bahasa Inggrisku. Aku pas-pasan. Aku cuman bermodal, mohon maaf mungkin teman-teman yang suka menonton film di Netflix dan sebagainya. Tapi kalau teman-teman punya suatu keinginan yang sangat, 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 sangat kuat gitu ya, itu insya Allah bisa menjadi suatu modal bahwa kuliah di kampus IOU yang English itu tentunya tidak kalah seru dengan kuliah offline. Apalagi juga kuliah-kuliah yang memang di luar sana yang ya tidak terstruktur seperti itu. Jadi mohon izin kami Kak Hendar dan Kak Rido insya Allah akan melakukan sebuah TikTok bagaimana kuliah di kampus Inggris itu seru. Nah, sedikit perkenalan. Jadi kalau Kak Rido ini beliau berasal dari kampus B8 Bachelor of Education yang jurusannya juga pendidikan namun dalam bahasa Inggris. Sedangkan saya Kak Hendar itu juga berasal dari kampus bahasa Inggris jurusan pendidikan. Cuman bedanya kalau Kak Rido itu di bachelornya, di S1-nya, kalau saya sekarang sedang menempuh S2-nya. Jadi nanti kita akan saling melengkapi. Jadi teman-teman semua yang mau ngambil bachelor atau master ya terserah gitu ya, ini pilihannya. Tapi nanti bagaimana sih perkuliahannya seperti itu. Oke? So, kita lihat ada suatu statement ingin kuliah di kampus English tapi belum bisa bahasa Inggris, insya Allah bisa ya. Jadi teman-teman semuanya, mau teman-teman ngomong bahasa Inggrisnya belum lancar, mau teman-teman ngomong bahasa Inggrisnya mungkin masih belajar, itu tidak jadi masalah. Teman-teman semua mohon maaf ya tanpa mengurangi rasa hormat. Saya pernah ke beberapa negara-negara di Europe gitu ya di West Europe yang mungkin kalau teman-teman kira oh ini negara-negara ini bahasa Inggrisnya bagus. Oh enggak belum tentu gitu ya. Ya saya pernah ke Turki, ke Paris, ke Milan, ke mana lagi tuh Belgia gitu kan. Itu justru mereka apa ya tidak common dengan bahasa Inggris dan we are talking with a broken English. Kita ngomong pakai bahasa Inggris yang memang tidak terstruktur dan tidak tergramatikal juga tidak baik. Tapi mereka bisa memahami dengan kalimat kita. Kenapa? Karena mereka terbiasa membaca bahasa Inggris, mereka terbiasa untuk berkomunikasi bahasa Inggris. Nah, harapannya dengan adanya program bahasa Inggris di IOU ini, yang Inggrisnya adalah English Academic, teman-teman semua juga bisa termotivasi, terpacu untuk belajar bahasa Inggris seperti itu. Jadi teman-teman semuanya nggak usah takut, teman-teman semuanya nggak usah merasa aduh, Kak Hendra aku nggak pede. Bismillah, insya Allah bisa. Karena begini teman-teman semuanya, sebelum Kak Hendra lanjutkan, kita lanjut ke slide berikutnya. Jadi kenapa sih kok IOU itu menyediakan kampus English? Kak Hendra kenapa sih nggak ngambil kampus bahasa Indonesia aja? Oke, jadi begini teman-teman semuanya. Di English Campus itu program studinya lebih lengkap, lebih banyak, lebih komprehensif, lebih banyak pilihan yang teman-teman mungkin bisa ambil, bisa pilih sambil menyelesaikan kuliah offline yang teman-teman ambil sambil kerja, sambil kesibukan, sambil ngambil kuliah itu bisa. Ya, jadi program studinya lebih lengkap. Kemudian juga pengantar dengan bahasa Inggris. Pengantar bahasa Inggris, komunikasi bahasa Inggris, Zoom bahasa Inggris, buku-buku bahasa Inggris. Kalau beruntung dosennya akan mengajak kita publikasi, of course pakai bahasa Inggris tentunya kan seperti itu. Ya, jadi semuanya nanti akan ada tahapan-tahapannya. Jangan takut, jangan gundah, jangan ragu, tenang. Insya Allah Allah mudahkan. Kalau teman-teman semuanya punya keinginan, ya Allah mudahkanlah hamba untuk bisa menguasai bahasa Inggris. That's it. Kemudian juga ada kelas tambahan bahasa Inggris. Nah, adanya kelas tambahan ini bukan berarti kita itu justru menjadi beban gitu. Aduh, Kehendar kayaknya aku udah nggak mampu deh. Ini aku udah dapat kelas tambahan loh. Justru itu bisa menjadi motivasi kita. Kapan lagi teman-teman semuanya dapat kelas tambahan gratis gitu kan? Yang terstruktur, yang memiliki kurikulum. Itu kalau bukan di IOU di mana lagi gitu loh kan? Nah, kelas tambahan ini ada yang sifatnya gratis, ada yang berbayar. Bagaimana term of conditionnya Kehendar? Tenang, nanti insya Allah akan dibahas. Kemudian juga dosen pengajar dari berbagai belahan dunia. Ya, memang mostly itu dosen-dosen yang pengalaman nanti mungkin Kak Rido juga bisa menjelaskan itu ya. Kalau Kak Hendar itu dosennya tuh ada yang dari Pakistan, dari India, ya, dari Filipina itu kan, dari negara-negara yang memang mohon maaf gitu ya, no offense gitu atau mungkin with due all respect, mereka juga bahasa Inggrisnya ada beberapa little bit mistaken grammatical gitu kan. Ada beberapa grammatical yang mungkin tidak tepat, tapi ya at least kita bisa bisa ada apa namanya experience gitu lah, ada pengalaman. Kita bisa komunikasi dengan mereka, kita bisa nyaman dengan mereka, mereka juga kenal dengan kita. Jadi ada kesempatan di mana kita bisa mengoreksi rekan kita, dosen juga bisa mengoreksi kita. Itu yang membuat kita semakin percaya diri kan begitu.
Jadi belajar itu jangan takut salah, belajar itu jangan takut nanti kita dapat kritikan. Justru dari salah dan kritik itu yang nanti akan membuat kita semakin baik dan menjadi seorang yang one day you will be an expertise kan begitu insya Allah. Dan tentunya benefitnya kita bisa bergabung dengan mahasiswa internasional. Ini saya gabung di grup WA, itu dosennya luar biasa, beliau bikin grup WA, itu ada yang dari US, Saudi, Somalia gitu kan, ada yang dari Afrika dan dari Gambia. Itu semuanya kita menggunakan bahasa Inggris. Dan bahasa Inggris yang digunakan, yang kita gunakan di grup itu bukan bahasa Inggris formal. Bahasa Inggrisnya ya mungkin let's say broken English, tapi kita bisa memahami apa yang mereka maksud. Nah, ini yang melatih kepercayaan diri kita, ya kan? Apalagi teman-teman juga ditambah di moderasi, diperkuat dengan nonton film atau mungkin membaca buku-buku novel berbahasa Inggris, karya-karya sastra berbahasa Inggris itu juga nanti akan memperkuat kemampuan bahasa Inggris kita seperti itu ya. Jadi jangan takut dulu. Ayo Bismillah ya. Seenggaknya teman-teman semua punya bekal, ya, punya keyakinan itu bisa menjadi modal awal untuk teman-teman semua mengambil English kampus. Nah, kita sekarang bicara program studi ya. Tadi kan dikatakan ini program studi lebih lengkap gitu kan ya. Programnya lebih lengkap ya. Nah, apa saja Kak Hendar gitu kan programnya? Yuk kita bahas. Jadi programnya untuk yang bachelor ya, undergraduate program ya, untuk yang bachelor itu ada program S1-nya ada beberapa program gitu ya. Kita lihat Bachelor of Art in Islamic Studies-nya ini juga program studi yang paling laris. Kita bisa kita bisa belajar agama gitu ya dengan pengantar bahasa Inggris. Nanti ada mix hadis dan itu in Arabic ya. Kapan lagi kan gitu kan ya. Ya ini juga titelnya BA gitu, Bachelor of Arts ya. Ada Bachelor of Art in Arabic Language Studies ya. Ini bagaimana kita mempelajari bahasa Arab dengan pengantar bahasa Inggris. Wah, amazing ya. Bahasa Indonesia dapat, Arabic dapat, Inggris dapat. Kapan lagi gitu loh kalau bukan di IOU dan kalau bukan di program studi yang ini. Kemudian juga ada program Bachelor of Science Degree in Psychology. Nah, ini ya. Jadi BSC ya itu kan salah satu program yang bergengsi gitu ya. Kita belajar psikologi dengan buku-buku pengantar bahasa Inggris. Karena juga saya yakin teman-teman semua yang mengambil S1 di Indonesia pun juga dosennya pasti akan kasih tugas. Kamu baca jurnal ini, kamu baca buku ini, kamu nanti akan baca literatur ini. Itu juga mostly menggunakan bahasa-bahasa Inggris. Jadi nggak usah takut gitu ya. Karena kita juga sama-sama belajar di sini seperti itu. Ada program yang diambil oleh Karido yaitu Bachelor of Education Degree with Specialization in English. Jadi apa ya? Kalau ya mirip-mirip kayak kayak apa ya? Apa saya lupa tuh istilahnya ya. Apa tuh? Bukan TOEFL apa ya? TESOL ya. TESOL itu juga ada gitu kan. Teaching English as a foreign language gitu. Nah, ini juga ada beberapa program. Jadi how to teach English itu ada di program ini. Jadi teman-teman semuanya saya yakin tidak menyesal. Jadi even nanti teman-teman lulus nanti akan menjadi seorang expertise di bidang pendidikan, or maybe teman-teman semua nanti akan menjadi seorang an English teacher juga tidak akan menemukan masalah itu. Karena kita akan senantiasa dipaksa, dipacu. Ayo you have to master in English. Kamu nggak punya pilihan. Kamu harus belajar bahasa Inggris sambil membaca, learning by doing, learning by act, learning by writing, learning by reading. Pokoknya semuanya dipaksa untuk berbahasa Inggris gitu. Kemudian juga ada program Bachelor of Business Administration. Ini programnya BBA. Jadi bagaimana kita belajar business administration in English. Jadi gini loh teman-teman semuanya. Ini nanti kita agama, ini Arabic, ini psikologi, ini English, ini administration business. Nah, jurusan-jurusan ini tentunya punya kekhasan gitu ya, kekhasan bahasa Inggris yang berbeda-beda. Nah, menariknya adalah ketika nanti teman-teman semua itu mengambil jurusan ini, maka teman-teman akan dipaksa untuk mempelajari beberapa istilah-istilah yang nanti common akan banyak sekali muncul dalam istilah yang diterjemahkan ke bahasa Inggris. Oke, let's say mungkin di program studi Bachelor of Business Administration kita sering mendengar kata-kata loan, expense, hal-hal yang mungkin bagi orang-orang ekonomi itu tuh common sekali banyak gitu kan ditemukan gitu. Currency, value dan sebagainya. Nah, inilah hebatnya kenapa kita harus bisa menguasai bahasa Inggris karena nanti ada beberapa istilah-istilah yang nanti akan diterjemahkan dengan bahasa Inggris gitu. Contoh begini, ini kejadian ya. Kan kalau ya meskipun kita mengatakan bahwa kita tidak boleh menerima bunga karena bunga itu haram gitu kan. Tapi kan kita harus mempelajari kan konsep bagaimana growth itu bisa bertumbuh kan ada bunga dalam sebuah perbankan. Nah, let's say begini. Bunga dalam istilah perbankan dengan bunga dalam istilah noun itu kan berbeda gitu. Jadi jangan sampai kita mengatakan oh bunga itu flower itu kan apa namanya itu istilah nounnya tapi dalam dalam administrasi bisnis kita mengatakan apa interest dan sebagainya. Nah itu nanti kita akan pelajari bagaimana
menggunakan kata-kata yang memang ada hubungan dengan jurusan yang sedang kita pelajari seperti itu. Kemudian juga ada jurusan Bachelor of Science in Islamic Economy, Banking and Finance. Ini juga mungkin masih satu rahim, cuman berbeda apa namanya, berbeda expertise. Ya, ini kita nanti akan bertemu dengan beberapa istilah-istilah seperti finance, banking, loan, currency, gitu kan. Dan nanti akan lebih seru lah kalau teman-teman semuanya ambil langsung enroll di jurusan itu. Kemudian juga ada jurusan Bachelor of Science in Information Technology, ini IT. Apalagi IT teman-teman semua yang ya mungkin sekarang lebih common apa AI gitu kan, AI gitu. Nah, nanti kita akan mempelajari lebih dalam gitu. Bagaimana sih AI itu bisa memberikan suatu kontribusi dalam keilmuan, nanti akan lebih menarik ya. Jadi ini adalah program yang available di bachelor gitu ya, di sarjana gitu, di tingkat S1 gitu, undergraduate gitu. Kemudian juga untuk di postgraduate, jadi ini jadi berbeda ya antara apa namanya, antara program undergraduate ini kan program memang yang inputnya adalah seorang high school gitu ya, seorang yang memang dia punya ijazah SMA begitu. Nah, kalau yang program postgraduate itu memang program yang didesain untuk teman-teman semua yang sudah memiliki ijazah bachelor, ijazah S1 atau ijazah D4. Ya, ternyata kemarin juga saya konsultasi, D4 ini bisa diterima untuk lanjut S2 atau lanjut postgraduate. Saya lupa tampilkan ya. Tadi saya termasuk juga yang sedikit memodifikasi slide-nya. Jadi ada keputusan dari Kemendikbud tahun 2024 terakhir itu ada surat nomenklatur. Nah, untuk postgraduate ini itu ternyata bisa disetarakan dengan pendidikan profesi kalau kalau di guru ya. Ini kan ada namanya postgraduate certificate in education ya. Ini in education ini kan ada. Jadi jenjang antara ya, jenjang antara S1 dengan S2 itu kan ada namanya jenjang profesi. Nah, itu yang dikatakan oleh di nomenklatur Kemendikbud itu dikatakan bahwa itu nanti masuknya ke postgraduate gitu. Kalau di kita mungkin program profesi psikolog, program profesi guru, program profesi insinyur. Jadi syaratnya inputnya wajib dia harus punya ijazah bachelor. Ya mungkin syaratnya kalau di ini ya dari education kah atau mungkin dari psikologi ya berbeda-beda seperti itu ya. Let's say kalau di bidang insinyur atau engineering itu untuk bisa mendapatkan postgraduate atau profesi insinyur dia harus berasal dari teknik, sains atau pendidikan teknik kan seperti itu. Ya kalau kalau kayak jurusan sastra, jurusan ekonomi ya mohon maaf nggak bisa kan gitu ya. Jadi ada program postgraduate certificate in education. Kalau teman-teman suka ngelihat ada orang gelarnya, saya tulis ya di sini ya. Itu PG, pakai merah nggak apa ya? Gelarnya PG, kemudian Chair, Ed gitu. Nah ini dia sudah mengambil program namanya postgraduate gitu. Jadi ini yang memang lazim di negara-negara Anglo-Saxon kayak di UK, US gitu. Atau ada juga yang menuliskan PGC, Ed ya, ada yang menulis seperti ini. Ada yang menyingkat PGC Ed juga ada ya. Jadi kalau teman-teman lihat gelar-gelar seperti ini itu berarti dia sudah menempuh gelar postgraduate certificate. Jadi gelar postgraduate itu sebenarnya tidak hanya certificate ya. Kalau di beberapa kampus lain ada namanya PG Dip ya. Jadi postgraduate diploma. Jadi kayak PG Dip. Nah, ini kan sering kita lihat ya Dip. Nah ini bedanya apa? Bedanya lebih ke spesialis teman-teman semuanya. Jadi itu jurusan postgraduate. Memang di Indonesia ini tidak common. Cuma kalau teman-teman bisa kepoin di beberapa kampus Malaysia gitu, yang Meidu lah saya sebut namanya, itu banyak ya jurusan postgraduate. Dan IOU juga buka postgraduate. Jadi jangan ragu kalau teman-teman merasa bahwa aku ngambil master kayaknya kelamaan nih Kak Hendar nih. Aku mau ngambil ini aja deh cuma setahun Kak ya. Oke, coba kalau gitu kan seperti itu. Kemudian juga ada namanya program Bridge to Master in Islamic Studies dan Bridge to Master in Arabic. Sama, ini juga syaratnya harus inputnya atau masukannya berasal dari bachelor atau sarjana. Tidak bisa dari SMA, mohon maaf sekali ya. Tidak bisa dari D3 juga, mohon maaf sekali ya. Memang harus benar-benar bachelor atau S1 seperti itu. Itu program postgraduate yang sertifikat atau matrikulasi. Kemudian next ada namanya program postgraduate program untuk program master ya. Jadi sama kayak negara Indonesia, di beberapa negara luar negeri pun juga dikenal namanya program master atau master program. Ini syaratnya harus inputnya bachelor atau sarjana. Atau D4 deh, bisa D4. Nah, mohon maaf teman-teman semua yang D3 tidak bisa daftar di sini ya, harus S1 terlebih dahulu. Nah, S2-nya ada apa aja Kak Hendar gitu. Oke, let's see. Master of Art in Arabic Language Studies ini ada yang ini sama ya, ada yang by
coursework, ada yang by research. Bedanya apa Kak Hendar? Oke, begini. Di luar negeri, ini kita harus pahami dulu ya sistem konsep pendidikan di luar negeri ya. Itu kita mau ambil kuliah, ketika kita sudah menyelesaikan bachelor, itu kita punya change, punya kesempatan untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi gitu kan. Nah, Anda ingin langsung riset atau ingin mempelajari, mengulang lagi gitu apa yang sudah Anda pelajari. Makanya disediakan program yaitu program coursework dan program research. Program coursework itu sama kayak teman-teman ambil kuliah, ambil SKS, ngisi KRS, belajar mata kuliahnya ada, pelajarannya ada. Jadi kita kayak kayak kuliah gitu ya. Ya mungkin lebih mendalam. Maka jangan heran kalau teman-teman yang S1-nya jurusannya sama akan menemukan mata kuliah yang serumpun atau serupa. Hingga teman-teman mengatakan, ah ini mah di S1 mah udah pernah dipelajari ya wajar gitu kan. Ya. Makanya kalau teman, ini saya sangat highly recommended ya teman-teman semua. Kalau teman-teman semuanya S1 dan S2-nya linear, maka ambil aja program yang research. Nggak usah takut. Memang program research itu diprioritaskan bagi yang S1-nya linear, jurusannya sama dengan S2-nya. Adapun program yang coursework ini siapapun boleh ambil, even teman-teman sekalipun mau yang S1-nya linear karena ngerasa udah lama, udah jadul, pengen murojaah kembali, belajar lagi, aku mau ngambil lagi ya Kak Hendar, ya silakan ya. Ya, it's your own gitu. Itu pilihan Anda gitu ya. Tapi kalau teman-teman semuanya S1-nya tuh nggak linear, apa namanya? Oh, aku ngerasa kayaknya aku nggak pede ya. Aku pengen banget belajar lagi. Nah, itu cocok untuk ambil program yang coursework. Bedanya apa Kak Hendar? Selain yang tadi, beda yang kedua adalah ini durasinya lebih lama daripada yang ini. Tapi yang program research, teman-teman semua harus sudah punya basic. Ya, lebih cepat. Tapi nanti harus terbiasa dengan bikin jurnal, bikin paper, menelaah suatu fenomena, apa jurusan dan sebagainya tuh ya. Itu hal yang wajar seperti itu. Kemudian juga ada jurusan MA. Wah, ini kalau sering lihat orang-orang di US itu yang mereka punya titel MA Master of Arts itu ya memang identik dengan agama gitu, tapi kan memang kan banyak gitu kan, ada Master of Art in Education jadi MAID dan sebagainya. Nah kalau yang di IOU ini ada Master of Art in Islamic Studies jadi MAIS gitu ya, coursework sama yang by coursework by research. Ini yang ada bendera Indonesia berarti artinya available di bahasa Indonesia teman-teman semuanya. Englishnya available, bahasa Indonesia juga available. Jadi ada dua jurusan yang teman-teman bisa bisa ambil gitu ya. Jurusannya apa aja seperti itu. Kemudian juga ada program Master of Science in Psychology and Islamic Counseling. Ini S2-nya available in English dan Indonesia juga tersedia. Jadi teman-teman semuanya tinggal pilih mau yang mana sesuaikan dengan kebutuhan belajar, keinginan belajar, biaya dan semangat belajar teman-teman semuanya. Dan jurusan yang sedang saya ambil sekarang itu adalah Master of Education. Alhamdulillah SK tesis dari kampus Gambianya dari pusatnya sudah keluar. Dan ada jurusan Master of Science in Islamic Economic Banking and Finance ya. Teman-teman semua yang mau meneliti lebih dalam tentang bagaimana sih banking, finance, ekonomi Islam sebagainya, ya well, aku highly recommended banget. Ini cocok banget insya Allah untuk teman-teman ambil dan coba kepo-kepoin barangkali teman-teman semuanya bisa mendapatkan suatu insight dan ilmu yang baru seperti itu. Ya, itu program S2-nya. Jadi, kita tadi udah kepo nih ya S1-nya, sorry sorry. S1-nya ada gitu kan, jurusannya banyak, ada postgraduate juga ada. Kemudian juga S2-nya juga ada gitu kan. Nah, ini kayaknya makin makin excited gitu. Aduh, kayaknya aku mau daftar nih gimana caranya gitu. Berapa biayanya? Oke. Jadi ada program yang ternyata hadir kembali, Masya Allah. Nah ya, jadi teman-teman semuanya, ini pernah saya tanyakan langsung via email ya ke IOU tahun 2024 awal-awal itu. Saya masih ada emailnya, saya simpan ya. Jadi ada namanya program Certificate Program itu setara D1 dan ada namanya program Associate Program itu setara D2. Oh iya teman-teman semuanya, Kak Hendar mau ngasih informasi ini penting. Begini, ada kejadian rekan saya itu mengambil program S1 di Malaysia atau di luar negeri lah, let's say begitu. Kemudian ketika disampai Indonesia disetarakan, kok ternyata cuma D3 penyetaraannya, padahal dia di luar negeri ngambilnya bachelor gitu. Nah, dijelaskan sama sama sivil jasa itu penyetaraan itu karena jumlah SKS-nya kurang gitu ya. Jadi makanya ini ada program-program yang memang bisa teman-teman semuanya ambil, bisa teman-teman semuanya coba ya. Oh, ini sudah mulai ada pertanyaan, tenang nanti insya Allah kita jawab ya.
Ini ada program D1. Lebih cepat, belajarnya lebih cepat gitu ya. Karena kemarin saya kepo-kepo itu program sertifikat tuh kalau nggak salah ya di webnya itu cuma setahun tuh programnya ya. Ada sertifikat in psychology, in education, in information technology, in business administration, dan sertifikat in Islamic economy, banking and finance. Ini ada lagi hadir kembali di kampus English. So, teman-teman semua bagi yang ingin coba program ini silahkan. Harga lebih terjangkau, lebih murah, lebih cepat lulus, tapi sesuaikan dengan kebutuhan. Kalau teman-teman semuanya misalnya, aduh kayaknya kalau kuliah S1 kelamaan deh Pak Hender deh, aku mau ambil yang S3 aja. Oke, silakan, go ahead gitu. Nggak ada yang melarang kan begitu ya. Itu. Oke, jadi ini ada program D1 dan D2. Ada namanya Associate Program, yaitu Associate of Science in Psychology, Associate of Art in Education, Science Information Technology, Art Business Administration, dan ada Associate Program of Science, Islamic Economic, Banking and Finance. Nah, Kender mau ngasih tahu teman-teman semuanya nih. Jadi Kender pernah nanya langsung ke IOU-nya, masih ada bukti percakapan chatnya, cuman Kender belum screenshot gitu ya. Kalau teman-teman ngambil di education itu kan awalnya Kender tuh mau ambil education yang sertifikat tuh kan. Cuman karena waktu Kender lagi sibuk bikin tesis di UNJ gitu, akhirnya Kender skip. Begitu mau daftar yang Certificate in Education, tiba-tiba ayo ngeluarin Master of Education, udah tanpa pikir panjang Kender daftar gitu ya. Nah, ini gelarnya nanti akan dapat gelarnya CED gitu ya gelarnya, Certificate in Education. Mohon maaf, ini benar-benar gelarnya dari IOU, bukan gelar yang didapatkan dari kegiatan-kegiatan webinar atau kegiatan-kegiatan yang memang tidak jelas asal usulnya. Ini sertifikat ini gelar resmi dari IOU seperti itu ya. Ini dikatakan titelnya adalah CED. Atau mungkin yang lain saya Kak Hender belum begitu paham ya, khawatir salah. Tapi program sertifikat ini itu gelarnya sertifikat ED. Nah, yang program associate program, Hendra tanya juga, ini kalau nggak salah penulisannya begini, ASOK gitu kan, associate gitu, ASOK ID. Nah, itu untuk gelarnya. Jadi ini adalah gelar untuk setara S1, D1 ya dan D2 seperti itu untuk penulisan gelar akademik ya, bukan gelar non akademik loh. Ini akademik seperti itu. Oke, terlebih dahulu. Bagi teman-teman semua yang mau daftar kampus English, maka perhatikan jangan sampai datanya tertolak gitu ya. Karena juga Kak Hendar sempat ada, bukan penolakan ya, ketidaklengkapan. Nah, kita sharing pada malam hari ini insya Allah ya. Nanti kita akan coba jawab semua pertanyaan. Kita akan coba babat habis semua pertanyaan. Dan harapan Kak Hendar dan Kak Ridho tentunya setelah kegiatan ini, teman-teman semua daftar di IOU tanpa ragu, tanpa pikir panjang gitu. Yang pertama teman-teman semua, oke, oke, baik, baik. Ini udah mulai pertanyaan seru nih. Oke, tenang ya. Kita akan jawab semua insya Allah. Pertama, pastikan teman-teman semuanya punya identitas diri ya, identitas diri. Ya, KTP atau akta lahir, tenang aja ya. Jadi memang KTP itu sudah aman sekali dan pihak IOU itu bukan pihak yang tidak bertanggung jawab. Semua data-data rahasia teman-teman bisa dijaga oleh IOU. Kak, aku pakai cadar, Kak. Aku nggak mau kelihatan muka, Kak, sebagainya. Terserah. Yang penting teman-teman itu ketika sudah mengirimkan data KTP semuanya, kalau bisa normal aja, nggak usah ditutup-tutupin. Takutnya nanti diverifikasinya susah. Takutnya begitu ya, karena pengalaman seperti itu. Nanti insya Allah verifikatornya itu tidak akan menyebarkan data. Intinya adalah memastikan bahwa teman-teman semua tuh yang kuliah yang daftar sesuai gitu ya. Dan pastikan, mohon maaf sekali, pastikan nama di KTP, di KK, dan di akte lahir harus sama. Kenapa? Kalau nanti sudah tercetak di ijazah di IOU menjadi data permanen, itu ngurusnya cukup apa ya, cukup effort lah gitu ya. Jadi usahakan itu jangan sampai salah seperti itu. Kemudian juga ijazah negara ya. Ijazah negara ini itu Kahendar waktu daftar S2. Jadi gini, kalau mau daftar S1 maka kalau mau daftar S1 maka pakai ijazah SMA gitu ya atau ijazah paket lah gitu silahkan. Kalau mau daftar S2 ya itu pakai ijazah S1 kan seperti itu kan S1. Nah, ini, ini, ijazah ini, lampirkan saja apa adanya. Apa adanya.
tidak perlu ditranslate terlebih dahulu dengan sworn translator ke bahasa Inggris, tidak perlu dilegalisir oleh notaris, tidak perlu. Kenapa ngomong gitu Kak Hendar? Karena Kak Hendar sudah mengalami langsung waktu Kak Hendar daftar S2 Master of Education di 2023 akhir-akhir apa 2020 saya lupa ya, udah setahun yang lalu lah gitu. Itu Kak Hendar pakai ijazah yang sudah di sworn translator dan sudah di cap notaris gitu, notaris tersumpah gitu kan. Saya kirim gitu, itu Kak Hendar pakai ijazah dan transkrip dari UT gitu ya, terbuka gitu ya di Jakarta gitu. Ternyata malah pihak IOU-nya mengatakan bisa nggak kirim yang aslinya aja yang dalam bahasa Indonesia seperti itu. Ya sudah, Kak Hendar kirim yang bahasa Indonesia gitu dan diterima gitu ya. Itu belum diterjemahkan gitu ya, masih dan di ijazah Kak Hendar tuh bener-bener di UT itu nggak ada bahasa Inggrisnya, bener-bener full bahasa Indonesia dan itu diterima gitu. Ya, itu. Jadi ijazah ini syarat. Jadi maka make sure bahwa teman-teman yang mau ngambil di kampus English harus punya ijazah seperti itu. Kemudian juga ada biaya pendaftaran 150.000. Ini ya nggak begitu mahal lah insya Allah ya. Bismillah namanya orang mau kuliah, orang mau belajar begitu kan. Ya juga saya yakin lah ini insya Allah bisa gitu ya untuk di apa di adain gitu lah ya bahasanya. Nah teman-teman semuanya perhatikan. Oke, ini yang cukup tricky nih di sini ya. Tap 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 tap. Bentar Kandar tandain dulu nih. Nah ini ya ini Kandar tandain dulu nih. Cetet gitu lah. Oke. Teman-teman semuanya sudah memiliki tes TOEFL yang penyelenggaraannya secara online, hasilnya real time dan penyelenggaranya terpercaya. Ya, kalau lembaga-lembaga kursus kayak yang dia kerja sama kampus kayak UI, UNJ, UGM, Unpad tuh sudah pasti insya Allah terpercaya. Tapi kalau lembaga-lembaga kursus yang tanda kutip ya belum begitu trusted itu pastikan dulu gitu ke lembaganya. Ini saya ingin mendaftar kuliah di luar negeri. Ya, dia tahu kok. Oke. Saya ingin mengambil TOEFL atau IELTS gitu yang IBT karena saya butuh itu untuk dokumen apa namanya supplementary dokumen lah katakan gitu ya. Mereka insya Allah paham kok gitu. Jangan pakai yang PBT atau paper based test karena itu tidak diakui. Meskipun sertifikatnya nanti dari lembaga itu ada hologramnya, ada fotonya, tapi itu tidak diakui, bisa tertolak ya gitu. Itu kalau yang punya. Kalau yang nggak punya gimana Kak Hendar? Kalau yang nggak punya maka mengikuti tes bahasa Inggris di IOU langsung biayanya 300.000. Waduh, ada tesnya Pak Hendar. Aku bingung apa nggak usah bingung. Bismillah. Makanya dari sekarang pelan-pelan tuh lihat di YouTube, lihat di Instagram atau mungkin di TikTok ya terkait dengan gimana sih kita bisa menghadapi tes-tes bahasa Inggris yang mungkin setara dengan Shiver gitu kan, apa namanya gradingnya, soal-soalnya standar TOEFL atau IELTS gitu. Silakan bisa dicek gitu. Nah, ada disclaimer bagi teman-teman semuanya. Fakultas Bahasa Arab tidak dibutuhkan kemampuan bahasa Inggris level C1 dan sebagainya gitu ya. Karena pengantarnya adalah bahasa Arab. Even teman-teman semua mengambil di English kampus. Wah, Kak Hendar, ini kabar baik Kak Hendar. Oke, silakan kalau begitu daftar. Nah, ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini kita sudah mulai nih masuk pelan-pelan ke English for Academic Purpose Placement Test. Kalau disingkat dalam bahasa IOU-nya EAPPT gitu ya. Oke. Kita lihat tes EAPP itu ada questionnya itu MCQ question. Oke. Materinya terkait dengan grammar, leksis, reading, komprehensif ya. Bahwa teman-teman semua kalau pernah SMA pernah ngerjain soal-soal dulu zaman kita mungkin SNMPTN, SBMPTN gitu kan, SNBT dan sebagainya itu kurang lebih seperti itu. Mungkin lebih susah, lebih mudah itu relatif ya. Soalnya ada 50 menit. Jadi gini, ini pengalaman saya. Awal-awal masih gampang tuh, masih easy gitu kan. Gampang, gampang, gampang. Nanti di pertanyaan ke-15 ke-17 udah mulai-mulai tricky nih. Waduh, udah mulai-mulai tricky. Nah, kemampuan ini itu insya Allah akan terasah manakala teman-teman semuanya terbiasa, ini mohon maaf ya, membaca buku-buku literatur bahasa Inggris, terbiasa mendengarkan percakapan film bahasa Inggris, terbiasa menonton tayangan-tayangan sederhana yang berbahasa Inggris. Jadi kalau saya dulu mungkin belajarnya, ya oke, mohon maaf ya saya sebut mungkin
teman-teman suka nonton film beberapa kartun di Nickelodeon gitu kan, yang pengantarnya bahasa Indonesia. Nah, coba cari episode yang sama tapi switch dengan bahasa Inggris. Nanti kita akan tahu bagaimana cara mereka mengucapkan, struktur grammarnya, cara ngomongnya itu nanti kita akan terbiasa gitu ya. Memang English itu, bahasa itu adalah pembiasaan ya. Kita mau ngomong mau jelek mau salah itu urusan nanti. Yang penting kita confidence dulu, percaya diri dulu. Seiring berjalannya waktu, insya Allah kemampuan bahasa kita akan terbiasa seperti itu. Waktu ujiannya 65 menit, biayanya 300.000 bisa langsung dibayar di LMS-nya itu. Dan minimal lulusnya itu C1. Hendar tinggi banget. Kalau C1 tuh kan setara dengan guru-guru sekolah internasional ke Hendar ya. Aku cuman di B2, oke tenang. Jangan khawatir dulu ya. Bismillah, kita belum selesai. Oke, we haven't done yet. Ini dari webnya saya ambil ya, sama ya. Jadi nggak ngarang-ngarang ya. Oke. Nah, ini contoh pertanyaannya kira-kira seperti ini ya. Question number four. I don't like my job very much. I'm going to blah 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 and look for another one. Nah, ini yang nanti teman-teman semua akan kerjakan ya. Jadi teman-teman semua nanti seiring bertambahnya soal itu, nanti soal-soal bahasa Inggrisnya juga akan semakin sulit gitu kan. Nah, kita lihat, let's see number 10 gitu. Question number 10. Excuse me, I think you've blah 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 a mistake in our bill. Nah, ini apa jawabannya gitu kan? Done, given, had, made. Nah, ini kalau teman-teman semua tidak biasa dilatih seperti ini nanti akan tricky, akan sulit. So, dari sekarang yang mau mengambil tes bahasa Inggris untuk masuk di kampus S1 atau S2, maka make sure harus terbiasa membaca soal-soal bahasa Inggris, mengerjakan soal bahasa Inggris, mendengarkan percakapan dalam bahasa Inggris seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, ini contoh ya, contoh soal-soal seperti ini kira-kira ya gitu. Nah, untuk English course ya, itu gimana Kak standar lulusannya? Oke, kita bahas kan tadi minimal kan C1 ya, minimal. Oke, jadi gini, kalau skornya 0 sampai 10%, otomatis levelnya adalah di bawah B1. So, mohon maaf tidak bisa melanjutkan pendaftaran alias tertolak. Ya, Kak Hendar, kalau gitu aku nggak terdaftar dong. Aku nggak bisa daftar. Iya, nggak bisa. Tunggu 3 bulan. Tunggu 3 bulan. Insya Allah nanti bisa dibuka lagi. Dan tolong teman-teman semuanya, ini yang pernah Kak Hendar temukan, jangan pernah mendaftar IOU dengan identitas yang bukan nama Anda. Misalnya nama adiknya mirip sama nama kakaknya itu nggak boleh. Nanti akan repot ketika pengurusan ijazah. Nanti akan dipermasalahkan oleh pihak kampus. Nanti dianggap perkuliahannya tidak valid. Jadi bersabar menunggu waktu sambil belajar gitu ya. Untuk yang nanti hasilnya skornya 11 sampai 40% itu levelnya di B1. Kalau teman-teman sudah level B1, maka otomatis nanti akan dapat English Preparatory Course ya, yaitu 2 semester, biayanya 1.800.000 dalam kurs rupiah ya itu. Kalau nanti levelnya adalah 41 sampai 70%, maka levelnya adalah B1. Maka teman-teman semua harus mengambil English Support Courses. Harus mengambil. Kalau aku nggak mau ngambil, tetap itu sudah nanti otomatis muncul di LMS teman-teman semuanya. Cuman 1 semester dan biayanya gratis. Ini yang kemarin Kak Hendar ambil. Gampang banget, seru banget, asik, dijamin gak nyesel deh insya Allah ya. Itu. Dan yang levelnya sudah 71 sampai 100%, maka levelnya sudah C1 hingga situ. Ini sudah jalan tol, dianggap sudah expert, sudah lancar bahasa Inggrisnya seperti itu. Ya, ini sudah ada ini dari webnya ya, sudah ada gitu kan keterangannya. Nah, ini adalah standar Shiver ya. Jadi Shiver itu yang memang sekarang digunakan. Ini gambarnya Kak Hendar ambil langsung dari websitenya IOU Kampus Gambia, Kampus Global. Ya, jadi Shiver singkatan dari Common European Framework. Jadi levelnya itu yang paling basic itu ya A1, A2 ini paling basic gitu ya. Ada level yang sudah independen gitu ya, sudah intermediate lah, let's say begitu. Ada di B1 dan B2. Nah, untuk bisa menjadi seorang guru non English di sekolah-sekolah internasional itu minimal level Englishnya adalah B2 untuk menjadi seorang guru guru di sekolah international school tapi bukan backgroundnya bahasa Inggris itu minimal B2.
Adapun guru bahasa Inggris di sekolah internasional level minimalnya adalah C2 ya. Ini biar teman-teman tahu semua gitu ya terkait dengan Shiver gitu. Makanya sekarang digunakan adalah Shiver gitu kan untuk placementnya. Nah kemarin Kehender tuh waktu tes itu qadarullah gitu ya karena memang eh, dengan percaya dirinya gitu dengan agak-agak sombongnya mohon maaf tanpa persiapan karena menganggap udah terbiasa tuvalnya udah bagus langsung aja tuh digas gitu kan dapatnya di B2 gitu ya. Padahal targetnya di C1 tapi nggak apa-apa lah gitu ya dapat dapat program English course selama 6 bulan dan itu sangat 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 seru banget insya Allah gitu teman-teman semuanya. Ya jadi kalau mau coba masuk IOU minimal banget itu ada di B1 ini minimal banget lah gitu ya. Kalau di A2 kan kita belum tahu ya tadi lupa nggak begitu ngeliat detail ya nanti akan ada kelas tambahan begitu. Itu teman-teman semuanya untuk English program. Nah, sebelum lanjut ke sharing season ya, sebentar apa namanya terkait dengan ini. Jadi itu nanti ada ini kita lihat ya nanti ada sedikit dari Kak Hendar improvise tambahan dari Kak Hendar terkait dengan Kak itu kelas bahasa Inggris itu gimana sih? Nah, ini Kak Hendar ambil langsung dari PDF-nya kelas Kak Hendar di bahasa Inggris. Jadi teman-teman semua bahasa Inggris kelas itu wajib karena attendance itu bobotnya 20%, minimal skornya adalah 50%, weekly module testnya 10%, minimum skornya 50%, final semester 25%, dan written assignment-nya itu 20%. Ini adalah minimum score requirement-nya dalam kelas English. Nanti kelas English itu munculnya begini teman-teman semuanya nih sebentar. Kan hapus dulu ya. Untuk yang ini materi yang Kak Hendar pelajari selama setahun, mulai dari assignment week 1, week 2 sampai week 13 tuh. 13 minggu ya, berapa berapa semester tuh ya. Pokoknya ini semua dokumen Kak Hendar belajar bahasa Inggris Kak Hendar simpan di folder pribadi ya. Itu semuanya lengkap insya Allah gitu. Kemudian juga teman-teman semuanya nanti ini salah satu akun teman Kak Hendar di program Be It English Degree ini nanti ada namanya English Placement Test tadi yang disebutkan ya. Bentuknya seperti ini. Oke. Ya, tadi kan ada keterangannya kan berapa persen tuh. Nah, ini kan 52%. Jadi dia harus ikut English Preparation Class gitu. Nggak apa-apa gitu. Ya, sambil belajar sambil mengulang-ulang kembali ya. Ini hanya bisa dikerjakan satu kali. Kalau ini nggak lulus, maka ambil 3 bulan lagi. Kalau ini lulus dengan level C1, otomatis nanti ininya akan hilang, dianggap lulus. Kalau teman-teman semuanya dapatnya di B1 atau B2, nanti akan dapat kelas persiapan seperti itu. Oke, nah kalau nanti sudah ngambil, ini Kahender ya, ini akun Kahender nih, MED. Nanti ada tulisan keterangan di additional course-nya. English for Academic Purpose Placement Test. English for Academic Purpose Placement Test. Itu nilai Kahender 64 dan alhamdulillah sudah PES. Karena Kahender 64, ya ini kan levelnya kan masih di level B gitu kan. Kahender harus ngambil English Support Course atau ESC. Dan alhamdulillah selama 6 bulan Kahender bisa dapat nilai 95,50 dan ada tulisannya PES. Artinya lulus seperti itu ya. Itu pengalaman Kahender. Baik, Kak Hendar dan Kak Rido nih ya. Kita mungkin saatnya pertanyaan. Kak Rido, ini mau kita bacakan dulu atau mau kita coba kepo ini dari pertanyaan teman-teman yang mungkin mau on mic atau kita coba bacakan dari yang ada di kolom chat. Silakan Kak Rido, Kak Hendar kembalikan sementara. Terima kasih. Baik, Masya Allah, Jazakallah khair. Kainar ya. What a nice explanation from our partner, Kainar. And then guys, maybe I would like to read first. This is like a common question. Jadi kayak pertanyaan yang umumnya ditanyain sama teman-teman yang mau gabung di kampus English tuh ini gitu. Kayak FAQ tuh frequently asked question gitu. Jadi mungkin kita akan bacain dulu di sini baru kita balesin nih pertanyaan-pertanyaan teman-teman atau mungkin di antara teman-teman yang mau open mic nanti kita persilakan. Baik, yang pertama nih Kak Hendar nih ya, kalau nggak punya sertifikat TOEFL atau IELTS gimana? Ini mungkin udah terjawab ya teman-teman. Kalau belum punya sertifikat IELTS atau TOEFL, tadi kita bisa ikut yang namanya tes EAPP, English Academic for Purpose Placement Test gitu. Terus yang kedua, gimana kalau mau ikutan tes bahasa Inggrisnya? Nah jadinya teman-temannya ini berdasarkan pengalaman juga,
ketika nanti teman-teman udah daftar nih, misalkan udah masuk ke webnya, udah registrasi, udah login, terus masuk ke webnya, nanti kan kita udah masuk ke dashboardnya IOU. Nah, di dashboard itu akan dimintai dokumen. Ini dari pengalaman pribadi nih ya, ketika nanti dimintai dokumen seperti tadi KTP, juga pas foto gitu ya, yang kolom sertifikatnya ini kosong gitu. Jadi nanti ketika kita send tuh ada email gitu kalau ternyata kita belum pernah ikutan tes IELTS atau TOEFL. Nanti emailnya akan datang ke kita gitu. Nanti mereka akan kasih link buat EAPP tadi. Nah, kalau sudah kayak gitu nih, apa aja prosesnya, berapa lama gitu. Insya Allah gak lama. Jadi ketika tesnya linknya datang, terus nanti juga akan ada link buat bayar yang tadi 300.000 itu, which is $20 gitu ya. Nah, ketika udah dikirim gitu ya sama IOU, maaf ya mute ya. Kita bisa tes kapan aja setelah kita membayar uang registrasinya. Jadi kalau misalkan uh, udah daftar sekarang nih ya, berarti tanggal akhir tesnya itu kalau kita misalkan ikut mau tesnya gitu ya, itu berarti di tanggal 28 Maret karena 28 Februari, maaf ya. Jadi kita akhir tesnya itu di tanggal 28 apa 27 gitu. Pokoknya sebelum tanggal 1 Maret karena 1 Maret udah mulai semester baru yaitu Spring 2025. Jadi di antara waktu yang mepet ini gitu ya, sekarang tuh tanggal 13 misalkan sampai tanggal nanti 28 itu adalah waktu kita ngerjain tes ini gitu. Kecuali kalau misalkan mau ikut yang semester depannya lagi gitu. Kita punya waktu lebih panjang. Tapi kalau memang bener ngebet banget mau sekarang berarti waktunya cuma tinggal sebentar lagi. Lalu kapan tes bahasa Inggrisnya ya? Tadi terjawab ya, kapan tes bahasa Inggrisnya itu tergantung kita. Setelah kita membayar uang buat tes. Kalau nggak lulus gimana caranya? Ikut kelas tambahannya. Ini menarik nih ya. Kalau tadi Kak Hendar itu masuk di kelas English Support Courses. Nih kalau aku pribadi gitu, masuknya di English Preparatory Class. Sedikit sharing juga gitu, karena lulus SMA tuh di tahun 2021. Selama 3 tahun tuh sempat ikut kuliah diploma tapi bahasa Arab. Jadi pelajaran bahasa Inggris tuh kayak udah lama gitu, nggak terkorek-korek lagi gitu ya. Dan di tahun kemarin 2024 nekat, modal nekat juga nih sama kayak Mas Hendar gitu. Ya udahlah persiapan dengan persiapan jangka waktu 2 mingguan apa 3 mingguan gitu. Akhirnya ikut tes dan qadarullah nilainya tuh di 39 apa 38 gitu. Which is yang kalau punya 2%-an gitu ya atau 1% lagi gitu, 2 soal yang bener gitu, itu udah bisa ikut di kelasnya Kak Hendar bareng gitu di English Support Class. Tapi karena qadarullah gitu masuknya di English yang preparatory class yang tadi 1 tahun itu 2 semester dengan biaya 1.800.000 gitu ya. Maka aku kayak jalanin aja gitu karena ini tuh proses belajar gitu. Ngerasa juga perlu belajar dan ternyata emang seru banget gitu. Selama 1 tahun itu kita nggak belajar yang lain kecuali bahasa Inggris aja dan itu intens tiap malam, ada Zoom meetingnya tiap malam. Jadi nanti teman-teman akan diminta pilihan gitu ya, akan ada pilihan buat ikut jam yang mana. Setauku yang semester kemarin tuh ada 2 jam pilihan, kita bisa pilih di sore hari jam 5, jam 4 sampai jam 5 gitu ya, 1 jam. Dan bisa pilih yang malam, kelas malam tuh di 9.45 sampai 10.45. Ini kalau ada yang mau ditanyain boleh langsung ditulis aja ya. Terus itu tuh kelasnya apa aja gitu ya. Kita ada grammar, reading comprehension, listening class, speaking juga, diskusi juga gitu. Nah itu fokusnya di sana dan nambah vocab buat akademik gitu. Dan yang paling seru nih ya, itu tuh kita ada tugas writing tiap pekannya gitu. Apalagi di semester pertama itu lebih intens banget gitu ya, kita nulis essay dengan berbagai macam topik gitu. Apalagi yang kalau semester kemarin yang hype-nya itu tentang mental health dan segala macam gitu ya. Nah itu serunya gitu. Jadi yang tadinya nggak kebayang gitu ya bahasa Inggris tuh kayak gimana, nggak pernah nulis pakai bahasa Inggris, apalagi nulis essay boro-boro gitu kan, diploma aja bahasa Arab. Pekerjaan sehari-hari juga nggak relate sama bahasa Inggris. Tapi karena tahun kemarin tuh ada kebutuhan buat kuliah gitu ya, maka akhirnya terpaksa buat ikutan dan akhirnya belajar.
dan sampai sekarang tuh masih coba gitu ya trying to speaking in English or reading something in English gitu, karena semuanya tuh emang udah jadi keset aja gitu sehari-hari, entah channel YouTube kah, bahasa di HP, atau mungkin komunitas-komunitas sekarang lebih seneng kalau pakai bahasa Inggris. Itu mungkin testimoni juga gitu ya. Kelas tambahan bahasa Inggris tuh ngapain aja? Tadi udah, kelasnya sudah enggak, susah enggak? Nanti kalau selesai beneran jadi bisa bahasa Inggris. Gimana nih Kak Hendar? Kalau udah selesai kelasnya, apakah bisa bahasa Inggris? Iya kah? Apakah cuman mitos aja nih? Begini, kemampuan berbahasa itu kan aspeknya ada 4 ya, ada 4 aspek. Yang pertama reading, writing, speaking, listening. Betul. Kalau teman-teman semua yang diharapkan, makanya ketika saya itu memasukkan anak ke sekolah itu, salah satu yang saya lihat ya selain tafid adalah language, bahasa gitu. Karena saya melihat ini penting gitu. Ya, anak saya lah, maaf ya, saya bukan yang menyombongkan, cuman anak saya itu kalau disuruh ngomong, usia sekarang mau 4 tahun itu. Kalau disuruh ngomong Betul dia ya, bisa. Insya Allah. Nah, itu kalau disuruh ngomong dia bisa, jago kalau ngomong gitu. What are you doing gitu? Would you mind to open the door please? Dan sebagainya itu kan dia bisa gitu. Dia kemampuan speakingnya oke. Cuman dia belum bisa baca gitu. Berarti kemampuan readingnya masih masih belum bisa, masih masih nol gitu. Lah jangan kan baca letter aja, alfabet aja dia masih masih bingung gitu. A, ya kan, I, A itu masih masih bingung, masih ngeraba-raba gitu. Nah, ini kan artinya kan berarti yang sekarang masih good itu kemampuan-kemampuan speakingnya gitu kan. Nah, lain lah kalau ada teman-teman yang mungkin dia ngambil kelas bahasa Inggris, dia hanya bisa kemampuan grammarnya, kemampuan speakingnya saja, apa kemampuan readingnya saja, dia mungkin bisa ngomong gitu. Dia bisa ngomong, dia bisa reading, dia bisa membaca. Cuma ketika dia menulis dia agak ragu. Language itu gimana tulisannya? Language, Oke. langguaan. Kan bingung tuh. Berarti kan Iya. kemampuan kemampuan writingnya kan dia dia pur gitu masih-masih. Nah, kalau teman-teman semua ingin bisa bahasa Inggris, IOU ini salah satu tempat untuk belajar, tapi tolong diperkuat gitu dengan kegiatan-kegiatan Betul. yang memperkuat itu dengan cara ngambil mungkin ngambil apa komunitas speaking, dengan cara menonton film yang memang itu layak ditonton dengan bahasa Inggris dengan pokoknya saya yakin teman-teman semua yang paling tahu lah. Dan sekali lagi kemampuan bahasa ini akan tumpul kalau tidak diperkuat, dimoderasi dengan pembiasaan kepercayaan diri. Makanya mohon maaf, kenapa TKW-TKW di Taiwan, TKW-TKW di Saudi, TKW-TKW di Los Angeles itu mereka bahasa Inggrisnya jago-jago sebagainya karena mereka mereka terbiasa gitu, terbiasa untuk ngomong, mau salah mau benar tuh nantilah itu urusan belakang ya. Yang penting mereka biasa, terbiasa bahasa Arab, bahasa Mandarin, bahasa English, ya sudah pulang-pulang dia bisa cus bahasa Inggris gitu. Makanya tadi saya katakan, apa yang mau diperkuat teman-teman semua kalau memang teman-teman mau memperkuat memang di IOU ini semua aspek dapat gitu ya, aspek reading, speaking, writing, listening itu semua dapat karena waktu saya ikut English test ini ada sesi listeningnya, ada sesi readingnya, ada sesi speakingnya, ada langsung dengan Zoom ya, bukan bukan tapping Betul. recording nggak, kita langsung ngomong dengan Zoom dengan instrukturnya itu saya masih ingat namanya Beta Kara, beliau tuh dari Austria, dari Wina, itu luar biasa ada Yang gitu. akhwat itu ya Kak Hendar ya? Ya yang Ahmad ya sama ya Kak Kara juga ya. Nah itu kan Saya dites sama beliau, saya dites sama beliau. Masya Allah. Asik Waktu orang ya beliau kemarin, ya. waktu kemarin tuh kan di ujian akhir tuh kita ada tes wawancara gitu ya. Nah, beliau Nah, tuh salah satu apa yang ngetes Ana gitu. nah, ya oke beliau gitu Ya. kan. Nah, beliau tuh ngetes Iya, gitu. Masya Allah. Nah, saya katakan gini, kalau emang teman-teman semuanya ada gitu ya, dia ada orang lain lah gitu, dia maksudnya ngomong gini, Kak, aku nggak pengen begitu mendalam bahasa Inggris, Kak, aku hanya ingin mempercepat aja program IOU ini ya silakan gitu. Tapi jangan berharap teman-teman semua bisa berbahasa Inggris gitu. Intinya adalah bahasa kalau tidak dilatih, di showkan, dicoba kita ngomong, kita coba tulis sebagainya, kemampuan tersebut akan tumpul. Jadi tolong benar-benar kalau emang tujuan teman-teman pengen bisa bahasa Inggris, IOU ini salah satu wasilahnya, tapi tolong diperkuat juga dengan aktivitas-aktivitas lainnya yang menguatkan teman-teman semuanya. Seperti itu, terima kasih. Baik, Masya Allah. Ini juga tambahan juga gitu ya. Nanti misalkan kalau belum pernah TOEFL atau belum pernah ikut tes IELTS gitu ya, sama sekali belum pernah. Jadi setelah aku tes gitu ya, dan ternyata aku cek juga kurikulum SMA kita gitu ya, umumnya di Indonesia, mungkin yang sekolah negeri, itu tuh dirancang untuk kita tuh ada di ranah B1 apa B2 gitu, B2 apa B1, pokoknya intermediate gitu. Yang berarti gitu ya, kita masih ada kesempatan gitu. Bahasa Inggris kita itu kalau kita masih fresh apalagi gitu ya dari SMA, itu
itu masih bisa kita kembangin gitu. Artinya kita udah punya basic buat itu. Dan memang kebanyakan tuh dari tesnya itu adalah ke kemampuan grammar gitu. Dan nanti juga di kelas yang tadi aku masuk gitu ya, preparatory courses, itu tuh grammarnya udah bukan grammar dasar kayak SMA gitu. Itu tuh udah dianggap lulus. Nanti masuknya ke grammar lanjutan gitu. Yang grammar yang cocok buat level C1. Dan apakah itu susah? Tentu aja kalau sudah punya basic insya Allah aman gitu. Jadi selama teman-teman semua, kakak-kakak semua gitu, masih kuat gitu ya kemampuan bahasa Inggris, apalagi yang paling update itu mungkin SMA atau masih umum lah gitu ya tentang grammar dan segala macam, itu tuh seperti itu. Mungkin kita akan mulai gitu ya, bacakan pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom chat. Kalau teman-teman mau open mic juga boleh. Nanti kita prioritaskan juga. Baik, ini ada pertanyaan juga. Pertama dari Kang Muhammad Ihsan, rekamannya nanti ada di mana ya? Insya Allah rekamannya biasanya akan diupload di IOU Indonesia. Dari Kak Alia Sabrina, Kak Hendar, kalau yang prodinya gak ada pilihan coursework or research, itu berarti masuknya apa ya? Boleh Kak Hendar, Baik, tadi kita lihat ya ada jurusan S2 yang ada courseworknya atau bisa pilih research gitu. Nih baik, kalau terima yang kasih. di keterangannya gak ada tuh kategorinya apa nih? Baik, aku langsung jawab ya, begini. Aku belum cek semua major, belum cek semua jurusan, belum ngepoin deh ya, to be exact gitu. Tapi kalau yang sudah ada declare seperti ini sudah jelas gitu ya. Ini sudah jelas, sudah jelas. Nah, kalau yang program Master of Science Psychology and Islamic Counseling atau yang education, itu kalau ini ya, ini yang saya lihat ini by coursework. Kalau yang education ini, saya konsultasikan kepada pihak kampus, ternyata by research langsung kita by research gitu. Makanya saya secara Oh iya. pribadi itu membuka membuka apa ya jasa konsultan lepas bagi teman-teman yang memang kesulitan gitu untuk mempelajari terkait dengan education, bisa nanti kita konsultasi bareng, kita kita belajar bareng, mudah-mudahan juga bisa lulus juga gitu ya. Jadi saya paling tidak suka kalau ada teman-teman tuh yang kesulitan kuliah kemudian dia berhenti, dia mengajukan untuk withdrawal atau mengajukan cuti ya, jangan ya. Lebih baik kita belajar bareng seperti itu. Kalau yang Master of Science in Islamic Economic Banking ini by research gitu ya. Jadi kita kita Itu by kita di research ya? by research Jadi gitu. Master Jadi of Education sama Islamic Economics itu by research. dari search Sementara gitu. yang Nah, kalau yang psikologi tadi, psikologi ini aku belum cek ya kalau kampus Inggrisnya gitu ya. oh iya. Karena kalau memang Oke. rata-rata kampus Inggris itu kita sudah harus bikin proposal dan sebagainya seperti itu sih. Jadi kalau yang ini make sure memang benar-benar by research. Tapi nggak usah khawatir ya, meskipun by research, kita nanti akan dapat dua mata kuliah tools gitu, ya, mata kuliah pengantar seperti research metodologi dan theory of education gitu. Itu pasti nanti akan dapat insya Allah. Jadi nggak usah takut, kita akan dibimbing. Terima kasih. Baik, next ya teman-teman. Kita lihat lagi nih dari Kak Rian. Kak Hendar, kalau saat ini sudah terdaftar sebagai mahasiswa Bachelor Degree Spring 2025 kelas bahasa, apakah bisa pindah ke kelas English? Ini cukup teknis nih Kak Hendar. Nah, kalau yang begini-begini coba tanyakan ke Kak Afra deh. Soalnya jujur ya, aku nggak mau ngasih jawaban. Takutnya nanti malah aku nggak itu salah gitu ya. Tapi kalau memang belum belajar, udah belajar belum sih? Kalau belum belajar permohonan pindah karena gini, Berarti LMS belum Kak, karena ya. dimulainya nanti Maret ya. Nah, itu kan LMS di Indonesia dengan LMS di luar tuh beda itu, beda domain soalnya gitu kan, beda beda jalur komando gitu. Nah, Iya, ketika nanti kita komunikasi, jadi gini, kalau saran saya coba nanti kakak buat permohonan ke admin IOU Indonesia, sampaikan itu. Nanti mungkin bisa dibantu kali ya dari admin Indonesia ke luar negeri. Karena gini, iya. selama ini tuh saya in touch komunikasinya itu dengan IOU Gambia, Iya, bukan IOU guys. Indonesia gitu. Tunggu. Meskipun juga saya ujian di Exam Center Indonesia di Cilengsi itu di Representation Office, cuma saya tetap komunikasi ke Gambia via email gitu. Itu sih ya, jadi memang berbeda untuk headquarters-nya, untuk kampusnya, tapi untuk hal teknis mungkin bisa disampaikan kalau memang real mau pindah, ya udah gitu, nanti coba diurus itu. Insya Allah masih ada waktu berapa hari sebelum masuk bulan Maret. Seperti itu, terima kasih. Iya, tambahan juga ya Kak. Karena pertanyaan ini sebelumnya pernah ditanyakan juga di open house sebelumnya, jadi bisa memungkinkan juga buat pindah kelas dari kelas bahasa ke English kampus gitu ya, dari kampus English, dari kampus bahasa ke kampus English, itu tuh mungkin gitu. Jadi bisa langsung hubungi adminnya, bisa lewat WhatsApp, email, atau mungkin DM Instagram boleh kan. Dari Kak Elisa Dwi Kurniawati.
Kak, kalau S1 Psikologi selama kampus bahasa masih perlu ikut tes TOEFL gak? Buat kampus bahasa itu nggak diminta buat kirimin TOEFL, IELTS, atau mungkin ikut IAPP enggak gitu. Karena ini tuh memang khusus buat mahasiswa yang mau belajar di kampus global, which is yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantarnya. Jadi untuk apa yang di psikologi Islam kampus bahasa insya Allah tidak perlu. Dari Kak Nasrullah, apakah program Magister Studi Islam sudah dapat akreditasi Kemendikbud di Indonesia? Sehingga kalau mau jadi dosen di Indonesia bisa, dan begitu juga lanjut S3. Gimana nih Kak Hendra? Terima Ini kasih ya. juga Ini cukup teknis juga ada ya. yang bertanya gitu ya terkait dengan bisa nggak nanti akan menjadi dosen dan sebagainya gitu. Baik, begini saya jawab ya. eh saya akan berikan jawaban yang memang real karena saya tidak mau nanti kesannya kita terlalu memberikan harapan dan sebagainya. Nanti juga, saya ngomong gini. Untuk program studi yang memang di bawah Kemenristek, kalau sekarang kan Kemenristek Dikti gitu ya. Kalau dulu kan masih Kemendikbudristek, sekarang sudah Kemenristek. Itu kampus-kampus seperti education, ekonomi, IT, Arabic, even Arabic sekalipun itu bahasa Inggris, apa bahasa Arab sekalipun itu masuknya di bawah ke Kemendikti. Dan itu sudah mendapatkan akreditasi legalitas dari Kemendikti. Artinya apa? Ijazah diterima, diakui dan sebagainya seperti itu. Namun mohon maaf untuk magister dan bachelor studi Islam atau Islamic Studies itu payungnya bukan Kemendikbud tapi Kemenak. Jadi Kemenak ini kami masih berusaha nih, masih berusaha dengan segenap kemampuan daya dan upaya kami untuk bisa disetarakan. Kenapa disetarakan? Sehingga teman-teman semuanya bisa melanjutkan studi di Indonesia. Bagi yang menjadi dosen, gelarnya diakui, kampusnya diakui, seperti itu. Nah, solusinya gimana nih Kak kalau kami belum bisa disetarakan? Oke, yang kasih solusi. Solusi yang pertama untuk teman-teman yang melamar di instansi swasta, ini mungkin masih bisa dipertimbangkan gitu ya, diusahakan dalam tanda kutip instansi swasta seperti itu. Atau yang kedua, teman-teman lanjut studi atau penyetaraan. Jadi gini, ini yang pernah saya coba konsultasikan dengan salah satu kampus online di Malaysia gitu ya. Saya nggak mau sebut nama lah gitu ya. Jadi kalau saya punya ijazah dari IOU, kemudian saya mau apa sih bahasa Inggrisnya itu kalau mau transfer akademik transfer itu, transfer Oke. SKS ke jurusan yang sama bisa. Nanti kita akan dapat ijazah dari kampus tersebut dan kampus tersebut sudah diakui di Indonesia seperti itu. Ya meskipun agak sedikit costly, agak mahal, tapi itu solusi yang bisa ditawarkan. Atau teman-teman yang solusi yang ketiga, teman-teman semuanya ambil S3-nya di luar negeri yang sudah diakui dan kampus itu sudah diakui di Indonesia, baru nanti ijazah S3-nya bisa diakui di Indonesia. Itu solusi dari Oh saya ya. iya, Tiga solusi itu betul betul. yang bisa Make sense saya ya. lakukan. Nah, karena itu yang sudah pernah saya mencoba gini loh, karena banyak sekali teman-teman dari Mais itu yang WA saya sampai telepon, saya coba cari solusi dan tiga solusi itu yang bisa kita terapkan seperti itu ya. Karena mohon doanya juga teman-teman semuanya bagi kami untuk di IOU agar bisa segera berkoordinasi untuk mengutarakan ijazah dari Mais maupun Bais. Demikian, terima kasih. Kita yang lagi nih. Kak izin bertanya dari Kak Kurnia Sari, kalau mau daftar jurusan S2 Bahasa Arab tapi bahasa Inggrisnya masih basic banget, apakah tidak akan mengalami kesulitan ketika proses pendaftaran tersebut? Ya buat teman-teman yang mau S2 Bahasa Arab, insya Allah nih ya, udah ada informasi juga gitu ya dari IOU kalau buat teman-teman yang mau masuk S2 di bahasa Arab itu, karena nih ya, karena bahasa Arab itu yang S2 tuh nanti bahasa pengantarnya adalah bahasa Arab. Jadi nggak ada tes bahasa Inggrisnya Kak. Jadi insya Allah gak usah atau gak diharuskan gitu ya. Gak perlu juga buat mengirimkan sertifikat TOEFL, IELTS atau ikut ujian YPP gitu. Lalu Kamisha, daftarnya di mana Kak? Berapa biaya sampai selesai? Daftarnya, oh iya Kak Ender, boleh ada gak link pendaftarannya di slide? Karena mungkin slide kita agak berbeda nih seperti biasanya. Maaf, maaf, sorry, Ya, sorry, di link mute. pendaftaran mungkin ya. Link pendaftarannya kayaknya di slide nggak ada. Cuman Kak Rido bisa di share screen nggak Kak Rido? Saya stop share dulu deh. Share screen ya. Hmm.
Ya, jadi gimana ya, ditulis langsung aja. Repotnya belum siap nih. Belum siap buka Pakai slide. pakai link referral boleh nggak nih referralnya? Jadi kalau ya sih, boleh sih. Kayaknya itu pribadi Ini deh kayaknya. kalau kalau mau daftar ya, ntar saya kirim linknya. Bagi yang mau yakin mau daftar gitu, insya Saya Allah juga. nanti yang terbantu ya. Bentar, saya lupa jadinya. Ya, buat link pendaftarannya tuh kayaknya kita boleh tulis di kolom komentar. Tapi apa di kalender ada slide yang lama? Oke Biar oke muter sebentar, juga. saya belum buka slide yang lama nih sebentar. Oke, ini buka dulu webnya ya, Bu. Webnya ini folder saya yang open house biasa ya. Oke, ini ada yang mau langsung daftar ya, Masya Allah nih. Oke. Desember, Februari 2025. Nah ini nih, bentar. Ini ada link pendaftarannya. Ini masih berlaku nggak sih diskon 10%? Masih masih berlaku ya? Mas, Masih berlaku ya, Alhamdulillah kalau masih berlaku. Oke, kalau gitu sebentar. Kak Hendar buka diskon dulu menarik ya untuk buat semester link pertama aja. pendaftarannya. Bentar, sorry. Ah, ini nih cara Nah, mendaftar. Oke. Baik. Sebentar, saya share. Share boleh. screen. Nah, nih. Cara mendaftar. Nah, tuh. Silakan dicek. Nah, Ini ya teman-teman ya, jadi teman-teman kalau mau masuk di kampus boleh dicek link berikut iou.edu.gm, dan buat kampus bahasa tinggal tambahin bahasa aja di awalnya, di depannya bahasa.iou.edu.gm. Nanti nih ya, seperti yang dilihat di slide, kita kalau pakai HP tampilannya seperti ini, kalau pakai laptop seperti ini, ada nih satu tab nih yang merah, register. Nah, kakak semua, teman-teman semua tinggal klik di sini gitu. Kalau sudah klik, nanti isi seluruh data yang dibutuhkan terkait jurusan, informasi personal gitu ya, dan lain sebagainya. Lalu kalau mau masuk di kampus English nih ya, di kampus English itu ada biaya pendaftaran. Biaya registrasinya itu sebesar $10 atau 150.000. Nah, kalau sudah registrasi nih ya, mau di kampus bahasa atau kampus English, kalau sudah selesai, maka nanti akan dapat akses buat masuk ke websitenya. Nah, di website nanti akan ada permintaan untuk upload dokumen, atau di email nanti akan ada gitu diingatkan ya. Dimana kita lampirkan identitas diri, transkrip buat S2 gitu ya, dan ijazahnya juga gitu. Nah, kalau sudah nanti akan ada email lagi dari IOU. Nanti emailnya itu akan menanyakan kalau misalkan tidak tidak mengirimkan sertifikat TOEFL atau IELTS, nanti akan dikirimkan link buat mengikuti ujian IAPP. Nah, ini tuh agak tricky ya teman-teman, karena harus dicek juga di email spam gitu. Karena bisa jadi selama ini misalkan yang udah daftar tuh sebenarnya udah ada link pemberitahuannya, cuman stuck di email yang spam gitu. Nah, kalau sudah, baru deh bisa administrasi pembayaran semester, registrasi mata kuliah, mulai perkuliahannya. Jika memang dibutuhkan gitu, boleh di screenshot juga boleh kan. Gitu ya. Buat ini juga mungkin menjawab biaya skema pembayaran gitu. Dan berapa biaya semesternya Kak? Mungkin untuk biaya yang bisa kita spill tuh tadi Kak Hendar di yang di slide ini aja kayaknya ya. Nah, ini tuh biaya kuliah IOU buat program S1, pra S2, S2 atau master, dan ada juga kita punya program EAP, Intensive Arabic Program. Nah, buat biayanya itu dibagi menjadi paruh waktu, normal, sama percepatan. Sementara percepatan itu hanya berlaku di program Bridge to MAIS peranya S2. Ini adalah program matrikulasi buat teman-teman mungkin yang tidak linear dengan Islamic Study gitu ya. Nanti akan ada ketentuan gitu untuk mengikuti kelas ini terlebih dahulu gitu. Jikalau memang mau S2-nya di jurusan Islamic Studies. Dan buat yang lainnya gitu ya, bachelor sama master juga gak ada percepatan, kita adanya di normal aja nih ya, dan paruh waktu buat bachelor. Dengan ini adalah UKT gitu ya bahasanya mungkin, buat pembayaran kita per semesternya. Dan tenang aja teman-teman, kita bisa cicil juga, pembayarannya bisa dicicil sebanyak 2 kali, dengan 50% saat pendaftaran dan 50% sebelum ujian tengah semester. Jadi kalau misalkan daftar sekarang tuh dengan bayar misalkan 50%, nanti akan bayar yang 50%-nya lagi itu di UTS mungkin di sekitaran bulan April gitu. Di bulan April teman-teman mungkin harus segera membayarkan 50% sisanya.
itu mungkin buat biaya perkuliahan. Ada pertanyaan lagi nih dari Kak Afrin Jauza. Kak, saya udah placement B2. Tadi disebutkan ada kehadiran 50%, maksudnya akan lebih banyak kuliah Zoom meeting berarti ya Kak? Gak self learning. Ini B2 tuh Kak Hendar ya Kak Hendar? Yang Untuk kelasnya apa B2. nih yang bitu? Ya, ada pertanyaan nih dari teman kita Kak Afrin Hah, gimana katanya. gimana? Tadi katanya Kak Hendar nyebutin ada 50% kehadiran, maksudnya akan lebih banyak Oh, kuliah Zoom meeting, berarti ya baik. nggak Oh, self gini. learning. Saya akan coba share screen lagi. Sekarang mungkin lebih teknikal ya, terkait dengan sebentar, sebentar. Aduh, sebentar dulu, sebentar dulu. Boleh boleh. Bukan, bukan ada saya share sebentar dulu. Eh, dan yang ini nih, oke, oke, sebentar. Ya. Jadi ini teman-teman semuanya, ini saya buka punya rekan saya yang declare, saya klik yang English Support Course ESG ini. Oke. Lagi muter, oh lagi muter, cuma koneksinya agak lama. Nah ya kita lihat. Jadi di sini itu ada namanya attendance. Ya, ini sudah kelihatan kan gambarnya ya? Attendance kita klik. Nah Ya. ini, nah jadi kelihatan tuh di sininya take sessionnya berapa, persentasenya berapa ya, maksimumnya berapa. Ini nanti nilai ini akan diambil dari mana? Akan diambil dari all course dan all session. Nah kelihatan tuh attendance-nya kapan gitu kan? Masih 0% karena emang kuliah belum dimulai. Kuliahnya dimulai di bulan Maret Oh begitu ya. gitu. Di all session juga dilihat tuh belum Menarik, belum ada menarik. seperti itu. Makanya teman-teman semuanya Ini nanti, juga gimana gimana? ya kayak ya buat English support class tuh jadi kan kita berbarengan ya kayak ya buat English support Ya, class ya. benar, barengan. Dan waktunya nggak akan bentrok kok dengan yang lain, insya Allah nggak akan bentrok. Kalau English support class tuh harus Zoom terus kan? Ya, dia Zoom. Apa Tiap Zoom ya? beda-beda ya. Kalau kalender dulu itu Zoom setiap hari Senin sampai hari Jumat. Zoomnya itu nggak harus on cam ya, tapi kita kalau bisa aktif partisipasi. Nah, manakala teman-teman semuanya tidak mampu untuk hadir atau untuk mendengarkan, sampaikan. Seenggaknya nama teman-teman tuh ada di Zoom-nya seperti itu. Jadi itu bisa dianggap hadir ya. Jadi jangan pernah kalau nggak bisa tuh kita skip Zoom, jangan di skip. Yang penting hadir buat teman-teman sambil nyetir, jagain bayi, jagain anak sambil ngajar. Yang penting ada Zoom pakai HP, on cam, on mic, sorry, off cam, off mic, udah itu yang penting hadir ya, gitu. Saya sampaikan, Assalamualaikum, excuse me, Professor, I'm sorry, I'm afraid I can't attend because I got udah sampaikan aja gitu. Ada masalah apa? Udah gitu kan, nggak bisa mungkin lagi nyetir, lagi jaga anak sebagainya. Insya Allah dimaklumi. Yang penting teman-teman hadir gitu. Terima kasih. Oh gitu. Jadi buat English support courses ini kalender 5 hari itu full ya? Satu pekan tuh full. Ya, Lima harinya ada full. Zoom. Benar gitu. Tapi nggak usah dibawa beban. Nah, Hendra juga awalnya begitu ya. Awal tuh kayaknya beban banget. Begitu, itu insya Allah nggak kerasa selesai juga gitu ya. Tenang Iya aja, nggak usah benar-benar. khawatir. Sama-sama. Oh gitu. Ya jadi mungkin kalau yang kakak yang B2 ini nanti bisa self learning buat mata kuliah yang wajibnya gitu ya, dan buat kelas support coursesnya itu nanti masuk Zoom gitu kak. Jadi Kak Elisa, untuk skema pembayarnya bagaimana Kak? Apakah jasa berlaku untuk dokumen mencari kerja di Indonesia? Skema pembayaran mungkin tadi sudah sekilas gitu ya dijelaskan. Apakah ijazah berlaku untuk dokumen mencari kerja di Indonesia? Gimana nih Kak Hendra? Baik. Ijazahnya ini berlaku nggak gitu ya untuk mencari Indonesia? Ya, kembali saya katakan, kan katakan, jurusan apa yang teman-teman mau ambil seperti itu. Karena sekarang itu pelamar-pelamar kerja nanti pasti akan melewati seleksi administrasi, nanti pasti akan melewati seleksi apa namanya wawancara. Nah, uniknya teman-teman semuanya, sebentar ini kalau saya minta waktu sedikit ya. Kemarin itu Kak Hendar itu ada dokumen apa namanya ya, penilaian dokumen di UT ya, instansi resmi ya, UT itu di Jakarta. Itu nama IOU muncul gitu ya. Sebentar nih, saya Kak Hendar coba copy dulu ya, taruh di PowerPoint ya, biar nanti yang lain bisa kelihatan semua dan kalaupun direkam juga ada buktinya. Dan nah ini nih sebentar nih. Jadi kemarin tuh Kak Hendar pemutaran di UT. Aku izin share screen lagi ya gitu. Bentar. Nah ini yang kemarin bertanya, ini bisa nggak Kak diakui nggak di Indonesia gitu IOU. Nah ini
Jadi waktu kemarin Kak Hendar itu pemutakhiran data dosen di UT, kan juga sebetulnya saya pernah ngajar di UT gitu kan. Ini kan ada nama-nama kampus di Indonesia dan di luar negeri. Universitas Islam Negeri Prof. Saifuddin Zuhri, ada STI Sukabumi, ada National Donghua University. Nah, IOU itu ada namanya gitu ya. Saya ketik IOU gitu kan perguruan tinggi, ternyata IOU ada gitu. Artinya apa? Berarti IOU pun sekelas UT pun diakui gitu, kampus IOU. Jadi nggak usah takut teman-teman semuanya, nggak usah bimbang. Insya Allah IOU diakui di Indonesia karena juga bisa disetarakan dan beberapa jurusan bisa disetarakan. Begitu, terima kasih. Baik. Lalu yang Afwan telat nyimak untuk kelas bahasa Inggrisnya bisa untuk S1 dan S2. Ya buat support kelas ya, entah itu yang tadi berbayar ataupun yang gratis, itu berlaku buat S1 dan S2. Jadi itu di apa namanya disandarkan pada kemampuan Inggris masing-masing gitu untuk semua program. Jam kuliah per hari Kak. Ini personal nih, gimana Kak Enda mengatur jam kuliahnya nih? Apalagi buat support kelas ya. Ada mungkin buat bahasa Inggris juga support kelas Inggrisnya, juga mungkin mata kuliah wajib yang udah diregister gitu. Baik. Untuk jam perkuliahannya tergantung ya. Kalau Kak Hendar itu jam kuliahnya ini kita pakainya convert UTC ya. Jadi convert waktu dosen dan waktu kita gitu. Nah, qadarullah itu saya dapat kuliahnya itu jam 2 siang, jam 2 siang Juga saya. sampai jam 3. Jadi cuman 1 jam doang. Ya meskipun kadang-kadang lebih lah 10 menit gitu kan, 5 menit sebagainya. Tapi itu sebagai closing statement biasanya seperti itu. Kalau Karido gimana Karido? Kalau saya tuh di jam 9.45 sampai 10.45 malam. Oh Itu malam. dosennya kebetulan dari Afrika, ya malam, ngambil yang malam. Jadi bisa pilih tuh kalau mau ikut yang kelas Profesor Bita Kara itu ya, itu sore jam 4 sampai jam 5. Tapi kalau mau ikut dengan profesor yang lain gitu ya, yang Ikhwan ada namanya Sir Ramlan gitu. Dia tuh dari Afrika Selatan. Jadi menyesuaikan waktu mungkin dengan beliau yang di Afrika Selatan gitu. Dengan UTC itu gitu. Dan ketemunya di jam 10 malam gitu. Jadi tiap malam nih malah ngobrol-ngobrol bahasa Inggris biasanya. Good. Mantap, Masya Allah. Ya, dari Kak Kurniasari Kak, nanti slide-nya akan di-share Kak? Enggak ya Kak, slide-nya enggak di-share. Dari Kak Alvin lagi, untuk ujian di kampus Inggris apakah tetap dilaksanakan di exam center? Ya, buat yang di kampus Inggris juga nanti ujiannya akan di exam center. Tapi nih ya, yang tadi EAPP itu dilaksanakan secara online. Tapi nanti kalau sudah masuk jadi mahasiswa S1, S2 itu nanti akan diarahkan buat ujian di exam center atau EC. Kayak gitu. Ada pertanyaan lagi teman-teman, kita masih ada 5 menit lagi nih sebelum kita usai gitu ya. Baik, menambahkan sedikit ya terkait dengan Boleh slide. Itu Hendar. nanti kita bisa kirim aja kali recordingnya kali ya, Kak Rido ya. Ya recordingnya Bisa insya Allah di-upload di ini nggak sih, biasanya di-upload di YouTube kan, bisa kan? biasanya di YouTube ya. Oh, Karena yang siap-siap. sebelumnya Nanti juga kita ada special bahasa Arab, special English kampus juga itu ada di YouTube insya Allah. Oke. Dan jangan lupa teman-teman di Kamis malam depan gitu ya kita ada special psikologi ya Kak Hendar ya. Siap, insya Jadi Allah. akan fokus di prodi psikologi gitu, baik S1 maupun S2. Oke, sedikit ya terkait dengan yang sebentar, nanti saya jawab ijazah yang di kampus itu. Jadi nanti yang IEPP itu ujiannya langsung via Zoom, tapi make sure teman-teman semuanya bawa identitas diri karena nanti akan diverifikasi. On cam wajib ya. Nanti kita akan pakai KTP atau paspor, tampilkan ke kamera, nanti akan di-screenshot oleh pengujinya, memastikan bahwa itu kita yang benar-benar ujian. Pada saat wawancara pun juga harus on cam, karena nanti akan dilihat mimik wajahnya, cara ngomongnya, semuanya akan dilihat. Sekali lagi nggak usah takut, nggak usah takut, nggak usah takut, insya Allah bisa, Bismillah. Kalau sungguh-sungguh pasti Allah akan mudahkan. Itu, terima kasih. Baik, untuk ijazah S1 dari Kak Elisa. Untuk ijazah S1 psikologi Islam nanti alur kerjanya bagaimana Kak? Kalau misalkan Kakak bertanya mengenai belajar apa aja gitu ya untuk lulus gitu, maka Kakak ada saranin gitu buat lihat di brosurnya IOU di Instagram, nanti bisa dilihat di bio Instagramnya IOU Indonesia. Nanti di sana ada apa aja yang dipelajari gitu ya dari S1 psikologi Islam gitu. Karena ini spesifik sekali buat psikologi Islam.
Atau mungkin ada tambahan dari Kak Hendar? Oke, Kak Rido, itu S1 IOU itu memang sebenarnya psikologi kan ya? Maksudnya bukan nggak ada embel-embel Islamiknya kan? Yang ada itu S2-nya kan, kalau nggak Oh salah kan? iya, betul, betul, betul. Betul, betul. Nah, jadi yang saya pahami begini, karena ini Oh, dianggapnya adalah S1 psikologi, maka untuk Kak Elisa nanti bekerjanya tergantung Kak gitu. Kalau memang hanya psikologi tanpa adanya profesi, itu Kak Elisa bisa disebut sebagai ilmuwan psikologi, seperti nanti mengambil HRD atau menjadi guru BK atau mungkin di lembaga pendidikan tuh masih bisa. Namun untuk bisa membuka praktek sebagai seorang psikolog, Elisa ini harus lagi mengambil namanya program profesi psikologi. Ya, itu syarat mutlaknya adalah S1-nya wajib psikologi. Begitu, Kak. Terima kasih. Gimana, Kak Rido? Tadi yang mau itu bertanya. mungkin itu aja mungkin ya buat malam ini. Kita tunggu kedatangan teman-teman semua, buruan daftar karena ini waktunya bener-beneran mepet gitu ya. Akhir pendaftaran kita sampai 28 Februari dan itu pun adalah tanggal terakhir kalau teman-teman pengen dapat diskon menariknya. Di kampus Inggris ada diskon, di kampus bahasa juga ada diskon insya Allah. Mungkin itu aja, kayaknya ada closing statement kah? Baik, terima kasih. Sedikit dari saya bagi teman-teman semua yang ingin lebih lanjut bertanya secara personal kepada saya, bisa cek Instagram saya, kirim pesan via DM, nanti insya Allah saya akan balas. Saya akan coba berikan link di semua pendaftarannya. Dan tentunya juga saya berharap teman-teman semuanya bisa tertarik di IOU kuliah dan tentunya menyelesaikan kuliahnya, lulus, dan memberikan suatu kontribusi keilmuan bagi masyarakat Islam. Dan tentunya adalah IOU terakhir adalah kampus online berbasis keislaman yang didirikan oleh Dr. Bilal Philips, Abu Aminah Bilal Philips, beliau dari Gambia, insya Allah beliau akan hadir di Jakarta, ya nanti kita akan meet up di hari Sabtu, dan kampus ini kampus yang terakreditasi, pendidikannya dilaksanakan, pembelajaran dilaksanakan secara full online. Jadi tidak usah ragu, tidak usah gundah, tidak usah takut, daftar sekarang, insya Allah teman-teman semuanya bisa langsung kuliah, dengan potongan diskon yang menarik. Tunggu apa lagi? Mari daftar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, mungkin itu adalah akhir kata gitu ya. Kita tutup pertemuan malam ini dengan bacaan kifaratul majlisnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.